Shalom. Sebelum kita mengangkat tugas dan pelayanan kita di minggu pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan sungguh baik, amat baik, teramat baik bagi kehidupan kami. Di mana Tuhan boleh jaga, lindungi, pelihara kami, kawali kami sepanjang malam, sehingga kami boleh dibangunkan kembali di pagi hari, di minggu pagi ini dengan tidak kekurangan sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan, kekuatan, terlebih nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh hidup dan bernafas sampai saat ini. Bapa di sorga, di pagi yang indah ini Tuhan, di hari Minggu hari Tuhan, kami selaku hamba-hamba-Mu, penatua Syamas, kami akan mengangkat tugas dan pelayanan di rumah Tuhan, di rumah-rumah jemaat, bahkan di rumah sakit. Tuhan memberkati kami semua. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk semua yang mendukung dalam pelayanan ini. Pro kantor, pemain keyboard, tim multimedia, penata videotron. Tuhan memberkati kami semua. Kami juga berdoa buat kedua hamba-Mu, Bapak Kosto dan Ibu Kosto, yang dengan setia membersihkan rumah Tuhan, menyiapkan rumah Tuhan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu. Dan di saat ini terlebih khusus, kami berdoa buat hamba-Mu, Pendeta Pitheng Untayana AMD, yang akan melayani ibadah di minggu pagi ini di rumah Tuhan. Terlebih yang menyampaikan firman Tuhan bagi jemaat sekalian. Tuhan memberkati hamba-Mu, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat dari surgawi kepada hamba-Mu, agar ketika hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, jemaat sekalian mendengar, mau menerima itu dalam hati dan kehidupan mereka, dan mereka melakukan firman itu dalam hidup dan kehidupan mereka hari lepas hari, dan pula membawa berkat dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami, ampuni salah dan dosa kami Tuhan, yang sepanjang minggu ini kami berbuat dosa, melakukan dosa. Tuhan ampuni kami. Dosa yang kami lakukan nyata maupun tersembunyi, berupa tutur kata, tingkah laku, perbuatan, pikiran, hati yang menyakiti hati Tuhan. Kami minta ampun Tuhan, kami minta belas kasihan Tuhan bagi kami. Dan Tuhan layakkan kami untuk kami boleh mengangkat tugas dan pelayanan di minggu pagi ini di rumah-Mu yang kudus. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Haleluya. Amin.
2 Korintus pasal 10. 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Dan sebelumnya mari kita tenang dan kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami tunduk di hadapan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Engkau memberi apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau menyiapkan apa yang menjadi harapan kami. Dan Engkau sedia menolong kami dalam perjalanan hidup. Kami akan belajar di bagian firman untuk mengenal dan memahami Engkau di tengah-tengah hidup ini. Untuk kami melihat dan memandang Engkau sebagai Allah yang terus mengasihi kami. Mampukanlah kami dalam kuasa Roh Kudus, supaya kami benar-benar dikuatkan dan dimampukan untuk memahami firman. Usir segala kuasa yang mengganggu kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa ada dalam hati dan pikiran kami. Sebab kami semua telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu di sana. Amin. 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 demikian bunyinya. Sikap Paulus. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan muka, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dan dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kami telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebihan, bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk menentukan kami, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Aku tidak akan mendapat malu, tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-surat. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsyafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka, maka seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia kita semua yang mendengar dan mau memperlakukannya tengah-tengah hidup kita hari lepas hari. Shalom. Dalam bagian ini kita semua akan ada dan memahami bagian firman Tuhan ini dengan sebuah tema sikap dan mental ilahi. Sikap dan mental
perilaku. Berbicara tentang sikap berarti akan menunjukkan tentang karakter atau kehidupan setiap orang yang menunjukkan kekhasan daripada orang itu. Kami kenal Pendeta Untayana karena dia orang yang suka bicara banyak. Itu berarti dia punya karakter dan sikap yang suka bicara banyak dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari bagian ini kita akan belajar bagaimana Paulus menghadapi setiap orang yang menjadi lawan-lawannya sebagai bagian yang menunjukkan sikap dan perilaku sebagai sosok yang penting di hadapan Allah, bahwa ia tidak memandang dirinya sebagai sosok yang egois, sosok yang menganggap dirinya hebat dan luar biasa, tapi dia menunjukkan sebuah sikap dan perilaku sebagaimana Allah di dalam Kristus menunjukkan sikap yang penuh dengan kelembutan dan kesopanan. Oleh sebab itu dalam bagian ini ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, kita bisa baca di situ bagaimana Paulus menunjukkan sebuah sikap dan mental laki yang penuh dengan kelembutan, sopan, tetapi di dalamnya ada ketegasan. Di mana pada bagian dikatakan ayat 1 bagian B dikatakan, aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Di mana dalam kelembutannya Paulus menunjukkan sikap tegas dan menunjukkan tindakan yang sopan di tengah-tengah kehidupan setiap orang. Dia meminta kepada kamu, aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksaku untuk menunjukkan keberanianku dan nekat. Kalau kita baca secara seksama, kita bisa melihat bahwa Paulus hendak menunjukkan kepribadiannya, bahwa sebelum dia mengenal Kristus, dia adalah sosok yang temperamental. Dia menunjukkan sebuah sikap yang luar biasa, bahkan dia ditakuti dan disegani di mana-mana. Itulah sebabnya ketika dia bilang, aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah itu, dia melanjutkan dengan kata-kata, aku mengingatkan kamu jangan menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebab ia bukan ada dalam sebuah kehidupan yang lalu, dalam kehidupan mengenal Allah, belum mengenal Allah, tapi ia telah ada dan menjadi sosok yang penting bagi Allah ketika dia telah mengenal Kristus dan menjadikan dirinya sebagai bagian dari tanggung jawab melaksanakan kehendak Kristus di tengah-tengah dunia ini. Itulah sebabnya dalam bagian ini dia menunjukkan sebuah sikap yang penuh dengan kesopanan dan kelemah lembutan, dengan keyakinan yang teguh bahwa semua yang dia lakukan karena Kristus telah menunjukkan kelemah lembutan, kesopanan, tetapi juga dengan tegas memberikan sebuah kehidupan bagi setiap orang dengan kematian, dengan segala macam yang ada pada dirinya. Yang ada dan yang menghadirkan sebuah kasih yang luar biasa bagi setiap orang, dan ia mau untuk setiap orang yang percaya kepadanya ada dan hidup sebagaimana ia ada di dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya kalau kita baca dalam kitab Galatia, di situ Paulus bilang, hendaklah setiap orang hidup di dalam Allah dan memiliki buah-buah roh. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan orang yang berletar belakang akan ada dan memiliki kerinduan untuk menikmati dan memiliki semua buah roh itu. Oleh sebab itu dalam bagian ini ayat 1 sampai yang kedua, bagi Paulus lemah lembut bukan berarti ia lemah, tetapi ia menunjukkan bagaimana sebuah tindakan yang menghadirkan sukacita dan kebersamaan di tengah-tengah setiap orang. Tak selamanya kelembutan itu tidak memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa. Bahkan Guru Pesolima pun menyanyi dengan lagu, tak selamanya diam itu emas, diam itu kalau satu kali dia meledak juga rusak.
Tapi sebagai orang yang telah mengenal Kristus, hendaklah kita ada dan memiliki sikap lemah lembut sebagaimana Kristus di dalam kita. Oleh sebab itu dalam bagian ini juga kita bisa memahami bahwa Paulus mengajak setiap orang bahwa hidup dalam kelembutan adalah hidup yang menunjukkan sebuah sikap etika atau sikap hidup yang baik yang bisa menjadi bagian daripada kasih karunia Kristus. Jenderal Sudirman pernah berkata dalam bukunya, tak ada yang lebih kuat dari kelembutan, tak ada yang lebih lembut daripada kekuatan yang tenang. Karakter kekuatan dalam mental ilahi akan menunjukkan setiap orang bahwa dia lemah lembut, tapi sesungguhnya dia kuat. Dia lemah lembut, tetapi dia mampu untuk menghadirkan sebuah situasi sukacita bagi setiap orang yang menikmati dan rindu akan kelembutan. Itulah sebabnya dalam bagian ini Paulus mengingatkan, sopan bukan berarti sikap yang luhur, tegas bukan berarti kehidupan yang kasar dan egois, tetapi sopan dan tegas menunjukkan bagaimana Allah dengan tegas memberikan kehidupan bagi setiap orang, dan dengan cara dan sikap hidupnya membuat orang semua percaya dan yakin akan kuasa dan tindakannya. Ketika Yesus diangkat ke surga, apa yang dilakukan oleh para murid? Dalam kitab Kisah Rasul dikatakan, ketika mereka ada dan melaksanakan tanggung jawab itu, 300 orang, 500 orang, 1000 orang, dan lain sebagainya. Karena sikap lembut dan sopan yang ditujukan dari sikap Yesus itu membuat semua orang datang. Kemudian yang bagian yang berikut ayat yang ketiga dikatakan, memang kami masih hidup di dalam dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara dunia. Ini merupakan sebuah sikap mental hidup yang dipakai oleh Paulus, bagaimana ia memakai kuasa Allah dalam segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Hidup di dunia tetapi tidak berjuang secara duniawi. Kalau kita baca dalam bahasa kita masih sendiri-sendiri, kau hidup di dunia tapi kau punya kelakuan jangan seperti orang-orang di dunia. Tapi kalau kau hidup di dunia, berarti kau punya kelakuan seperti kelakuan Kristus. Sehingga dalam Roma 12 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya dari situ kita bisa tahu mana kehendak Allah dan mana bukan kehendak Allah. Yesus sendiri pun mengingatkan para muridnya dalam doanya, dia bilang, mereka bukan dari dunia ini, sebagaimana aku juga bukan dari dunia ini. Artinya bahwa Yesus mau memberikan bahwa ketika murid-murid itu belum mengenal dia, mereka ada dalam dunia dan menjadi orang-orang yang hidup di dunia. Tetapi mereka mengenal Kristus, mereka bukan ada dari dunia ini, tapi mereka ada di dalam anugerah kasih setia Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bagi Paulus yang harus kita tampilkan di tengah-tengah hidup ini, kita ada di tengah-tengah dunia, dan ketika kita hidup di dunia ini dan kita telah mengenal Kristus, berarti kita bukan dari dunia ini, karena Kristus telah ada di tengah-tengah kita, menjadi bagian dari hidup kita, dan mau membaharui kita untuk menjadi bagian dari hidupnya, sehingga pikiran dan perasaan kita bukan pikiran dunia, tetapi pikiran Kristus yang terjadi di tengah-tengah hidup ini. Kemudian yang berikut, ayat 4 sampai ayat yang ke-6, sikap dan mental ilahi yang ditujukan akan mendalami kedahsyatan kuasa Allah, di mana Paulus dengan tegas menyampaikan kuasa Allah bukan berperang secara daging, melainkan berpegang atau berperang secara iman, di mana iman itu bisa meruntuhkan dan mematahkan, bahkan menawan segala macam hal yang menunjukkan kejahatan itu. Katakan dalam bagian itu ada benteng-benteng, di mana benteng-benteng itu ada kesombongan, keangkuhan, sukuisme, golongan, kelompok, dan lain sebagainya. Dan Paulus memiliki sikap iman yang luar biasa, bahwa dalam iman yang teguh,
kedahsyatan kuasa Allah akan menghancurkan semuanya. Pada bagian ini juga kita bisa melihat ada setiap siasat orang-orang yang memiliki rencana licik dan buruk bagi orang lain. Dan bagi Paulus, kedahsyatan Allah dalam kuasanya sanggup untuk mengalahkan dan menghancurkan semuanya. Bahkan dikatakan akan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk pengenalan akan Allah dengan pergumulan dan kehidupan yang ada. Bahkan ia akan menghukum setiap kedurhakaan atau sebuah tindakan dan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak dan menghancurkan orang lain. Itu sikap iman Paulus, di mana dia menyerahkan dan meminta kepada Allah segala tindakan yang dilakukan oleh Allah atas kedahsyatan dan kuasa Allah bagi setiap orang. Kalau kita baca dalam kitab Efesus, bagaimana Paulus menuliskan surat itu kepada orang-orang di Efesus, hendaklah kita memiliki perlengkapan senjata rohani Allah. Sebab yang kita lawan bukanlah kita melawan dunia, tapi kita melawan penghulu-penghulu dunia dengan gelap, roh-roh jahat di udara, dan lain sebagainya. Maka yang harus kita miliki adalah perlengkapan senjata Allah. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, ayat 7 sampai ayat yang ke-11, di mana dalam bagian ini Paulus memiliki sikap dan mental ilahi, di mana Allah akan membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Bagian ini memberikan ketegasan tentang prinsip dan sikap hidup Paulus terhadap pengajaran yang terbukti, membangun karena ia mau ada perubahan dan pembaharuan di tengah-tengah kehidupan setiap orang. Ia tidak melawan dengan kekuatan, tapi ia melawan dengan kelembutan dan dengan sikap sebagaimana di dalam Kristus. Ayat 8 dari bagian dikatakan, bahkan jikalau aku agak berlebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kami, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Artinya bahwa bagi Paulus, kebanggaan yang dia lakukan di tengah-tengah pergumulan dan pelayanan tadi dia lakukan karena Allah ada dan menjadi bagian hidupnya, di mana ia dapat melakukan segala hal sampai ia bermegah atas segala yang dilakukannya karena kuasa Allah yang melakukan semua. Atas dasar semua itu, maka dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 11 ada beberapa hal yang harus menjadi hal yang sangat penting bagi kita untuk menjalani proses hidup ke depan. Bahwa di dalam iman kepada Kristus kita hendaknya tetap ada dan taat kepada Kristus. Kadang-kadang orang bilang kalau kepada Tuhan itu nanti lama, nanti susah, tapi kalau kepada yang lain boleh cepat-cepat. Namun kalau kita melakukan semua itu dengan iman yang teguh bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan dan berbuat yang terbaik untuk kita, maka pasti kita akan ada dan aman di tengah-tengah pergumulan dan pelayanan kita. Yang kedua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus akui bahwa kita sedang ada di dunia nyata. Kebencian, keangkuhan, egois, dan lain sebagainya merupakan bagian yang ada dan akan menyesatkan kita. Tapi ketika kita berjalan dalam keagungan kasih karunia Allah, maka kuasa Tuhan akan membuat kita, menuntun kita, membawa kita dalam segala hal yang bisa kita jalani. Karena kita aman di dalam Tuhan, kita aman di dalam Kristus, kita akan merasa tenang, kita akan merasa teduh ketika kita berjalan dalam kuasa. Sebagaimana Paulus tetap berpengharapan bahwa Allah pasti ada dan berkuasa dalam kehidupannya. Kita ada di tengah-tengah dunia, maka kita akan berjuang untuk menguasai dan mengalahkan dunia ini. Kedahsyatan Allah akan menjadi bagian hidup kita.
memandang orang-orang yang tidak suka terhadapnya dengan hanya mengandalkan kedahsyatan Allah. Sehingga ketika dia berpegang, maka dia berpegang bukan karena dirinya, tetapi karena Allah ada dan menjadi bagian. Itulah sebabnya hidup kita akan terbangun. Hidup itu akan ada dan siap untuk menghadapi tantangan hidup ini ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita. Hidup kita akan tegak, hidup kita akan berdiri kokoh ketika Tuhan yang memegang kendali di tengah-tengah pergumulan hidup. Itulah sikap dan jawaban Paulus kepada orang-orang yang ada di tengah-tengah pergumulan hidup orang-orang di Korintus dalam sebuah pertentangan hidup yang luar biasa. Ketika Paulus tampil, ia pun mulai ada dalam sebuah situasi yang sulit. Sampai kalau kita baca dalam bagian ini, Paulus sampai tulis begini: aku menanam, Apolos menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan. Bagiku Apolos tidak ada apa-apanya, aku juga tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan yang punya segala-galanya. Itulah sebabnya sikap Paulus dalam menghadapi semua orang yang tidak suka itu, dia tetap ada dan berpegang pada Tuhan. Bagi dia Tuhan yang segala-galanya. Bagi dia Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang punya kuasa, dan Tuhan yang sanggup melakukan sampai dia ada dan bisa menjadi yang luar biasa. Ayat 8 dari bagian dikatakan, bahkan jikalau aku agak berlebihan atau berpegang atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan bagi kami untuk membangun dan bukan untuk menentukan kami, maka dalam hal itu aku tidak mendapat malu. Ada lagu bilang, kini aku hidup bukan untuk diriku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam diriku. Mari Bapak Ibu, kita akan pulang, kita akan hadapi dalam hidup ini apa yang paling tidak kita sukai, tapi itu kita harus hadapi. Dalam hidup ini apa yang harus kita tidak pernah menginginkannya, tapi itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi ketika kita mau dan menjadikan itu sebagai hal yang penting untuk kita, bahwa Tuhan ada dan menguatkan kita, maka kita pasti akan maju dengan pasti. Ada lagi juga dia bilang, Tuhan tahu apa kekuatan kita. Dia tidak pernah membuat kita jatuh, tapi dia akan membuat kita lebih kuat dan lebih mampu untuk menghadapi segala hal yang kita hadapi. Nanti tanggal 27 besok ini ketemu semua ada dalam suatu situasi yang berbeda. Kita nanti lihat masing-masing mempertahankan sikap ego masing-masing. Masing-masing akan bilang, yang ini boleh, yang ini terlalu, yang ini boleh bisa maju, kalau yang ini nanti ketemu lurus saja. Dan itu perkataan-perkataan duniawi yang membuat kita hancur dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bilang, saya pilih ini karena Kristus menyuruh saya untuk pilih, berarti kita mau Tuhan ada dan berperkara di tengah-tengah hidup. Ingat, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap dan roh-roh yang jahat di udara. Oleh sebab itu, sempurnakanlah dan persiapkanlah dirimu dengan perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan bagi yang jahat itu dan tetap berdiri serta sanggup menyelesaikan segala sesuatu di tengah-tengah dunia. Pakailah Allah dan yakinlah bahwa kuasa Allah itu dahsyat dan hebat. Kalau Tuhan sudah berkehendak, biar apa lagi? Biar apa lagi? Tidak ada yang bisa. Sebab Tuhan sendiri pun bilang, serahkanlah segala perbuatan kepada, maka akan terlaksana segala rencana. Tuhan memberkati kita terus dikuatkan supaya kita tetap menunjukkan sebuah sikap dan mental lagi yang luar biasa di tengah-tengah iman kita, supaya iman kita tidak tergoyahkan, tetapi kita maju dalam kasih karunia Allah yang besar. Tuhan menolong kita. Amin.